Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Bapak Ibu semuanya. Ini di bulan puasa, kita tetap harus semangat, karena ini merupakan kerja-kerja ibadah ini. Karena saya yakin Bapak Ibu mengikuti webinar ini tentu tidak lain dan tidak bukan niatnya adalah untuk pertama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang bebas dari kekerasan, yang bebas dari perundungan, sehingga hal ini bisa membuat belajar anak didik kita baik dan kemudian bisa mencapai prestasi dengan baik karena mendapatkan lingkungan suasana belajar yang nyaman, yang saling mendukung, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pentingnya untuk kita mengkaji bersama tentang menangani atau mendeteksi sejak dini perundungan, ya, kekerasan di satuan pendidikan kita bersama Bapak Ibu. Ini. Baik, saya share screen dulu Bapak Ibu. Sebentar, nggih. Apakah sudah tampil? Sudah tampil ya Pak Ali ya? Halo? Sudah tampil. Sudah tampil ya? Baik. Nah, baik, di materi awal ini kita akan bahas terkait dengan ya seperti apa perundungan itu. Ini tentu kaitan dengan cause atau penyebab nih. Dan kemudian dampak atau impact-nya, dan bagaimana kemudian cara mengatasi perundungan ini, Bapak Ibu. Cara mengatasi praktek-praktek kekerasan, terutama di satuan pendidikan. Bapak Ibu. Nah, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Rojabi Azhargani. Aktivitas saya selain sebagai dosen saat ini juga sebagai fasilitator nasional untuk program sekolah penggerak Kemendikbudristek. Kemudian saya juga sebagai pimpinan di NJ Trainer dan juga di konsultan di pendidikan rumah jiwa. Baik, itu sedikit pengenalan tentang saya. Dan kita masuk di materi tentang perundungan Bapak Ibu. Jadi kita awali dengan sebenarnya perundungan itu terjadi karena apa gitu. Apa yang menyebabkan terjadinya perundungan. Ini penting untuk kita ketahui agar kita bisa melihat perundungan ini secara komprehensif, secara menyeluruh, bukan hanya ketika terjadi di sekolah gitu. Bukan hanya ketika hal itu sedang terjadi, tapi seperti apa sebenarnya rangkaian-rangkaian sebelumnya itu menjadi penting untuk kita bisa menangani perundungan ini secara komprehensif. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa penelitian yang kemudian saya kolek, bahwa faktor perundungan itu bisa terjadi karena pertama memang dari individu, individunya yang memang sudah, individu ini artinya bahwa dia memang sudah menjadi satu kebiasaan, individu itu. Ya tentu ini ada faktor-faktor dorongan dari lingkungan sebelumnya tentunya, seperti dari keluarga, nah ini kaitannya begitu, dan dari situasional atau lingkungan. Gitu. Jadi tidak hanya murni dari individu saja, tentu ada hubungannya juga dengan keluarga, ada hubungannya dengan lingkungan di mana dia
hidup. Gitu, nggih. Oke. Nah, secara lebih detail, Bapak Ibu, memang individu ini yang berkaitan dengan individu, perundungan yang berkaitan dengan individu ini itu berkaitan juga dengan kondisi kejiwaan. Kondisi kejiwaan seperti adanya gangguan hiperaktif. Dia memang orang yang hiperaktif dan tidak mendapatkan saluran, ya. Dan kemudian ada defisit perhatian. Ini artinya berarti memang dia kekurangan perhatian selama hidupnya, sehingga dia lebih memilih untuk melakukan kekerasan, gitu. Terus kemudian hidupnya juga lebih banyak dipenuhi dengan depresi, ya. Dengan berbagai macam faktor depresi ini, bisa dari keluarga, situasi, dan kemudian kecemasan, gitu, Ibu. Adanya faktor-faktor yang membuat dia cemas, ya. Termasuk beban-beban tugas di sekolah yang bisa menambah kecemasan ini, itu juga termasuk depresi, ya. Itu juga bisa mengakibatkan penyebab juga dari perundungan, ya. Oleh karena itu, Ibu, kita perlu memperhatikan betul seperti apa kinerja-kinerja yang Bapak Ibu lakukan dalam memberikan penugasan, ya. Penugasan atau proyek kepada anak didiknya. Kemudian termasuk juga prevalensi intimidasi lebih tinggi. Oke. Ini menjadi faktor-faktor, ya. Jadi ada faktor-faktor yang itu biologis atau demografis, gitu, ya. Yakni anak laki-laki keturunan ibu yang berpendidikan rendah itu juga menjadi penyebab dari perundungan, begitu, Pak Ibu. Kan memang menjadi penting, ya, kasih sayang ibu itu, ya. Nah, kalau ibunya itu berpendidikan rendah sehingga tidak bisa memberikan saran-saran yang baik, ya, tidak bisa memberikan didikan etika kepada anaknya, maka itu bisa menjadi faktor dari penyebab perundungan. Tuh. Nah, kemudian Bapak Ibu, di samping memang dari sisi bullies atau dari sisi perundung, juga bisa terjadi faktor penyebab perundungan itu dari sisi bullied, ya, atau orang yang dirundung, gitu, atau si korban, gitu, Bapak Ibu. Apa itu maksudnya? Contohnya memang penampilan tubuh, wajah, ras yang minoritas, terus orientasi seksual yang tidak sewajarnya, agama atau daerah asal, ya, yang tidak biasa atau dari daerah minoritas, itu juga bisa memancing terjadinya penyebab perundungan. Tapi apakah ini kemudian menjadi salah ketika orang punya penampilan tubuh yang berbeda, punya wajah, ras, atau orientasi seksual atau agama berbeda? Tidak, karena itu bagian dari perjalanan, ada yang bagian dari takdir, ada bagian dari perjalanan yang memang harus dijalani dia, gitu, ya. Seperti itu. Yang salah adalah ketika lingkungan kita tidak memberikan equality, tidak memberikan pemahaman-pemahaman awal tentang kesetaraan, kebersamaan, bahwa memiliki tubuh yang berbeda, memiliki tubuh yang tidak sama, memiliki ras yang tidak sama, atau mungkin orientasi seksual mungkin, atau agama, atau daerah asal. Oke. Itu bukanlah hal yang patut untuk diperdebatkan atau dijadikan pergunjingan. Jadi begitu. Nah, ini yang harus diberikan pemahaman sejak awal, bahwa prinsip-prinsip equality itu harus disampaikan sejak awal, gitu, ya. Kemudian termasuk suasana hati yang buruk, ya, termasuk juga gejala fisik seperti kesulitan tidur malam hari, ya, dia sulit tidur, ya. Ini juga termasuk dari bagian-bagian yang bisa menyebabkan orang itu kemudian, orang kalau
kesulitan tidur, maka dia akan kelelahan dan mudah untuk emosi, jelas gitu. Ini, jadi memang banyak sekali faktor-faktor betapa komprehensifnya sesuatu yang menyebabkan perundungan, begitu, Bu. Baik, ini juga termasuk misalkan rendahnya kesadaran, terus tekanan sosial, ekonomi, kondisi ekonomi keluarga yang tidak disikapi. Sebenarnya kondisi ekonomi keluarga itu memang debatable, gitu. Artinya ketika dia berada pada posisi keluarga yang bisa memberikan kesadaran yang baik terkait dengan kondisi ekonominya, bahwa bahkan mampu melahirkan empati, simpati dengan kondisi ekonomi yang menurut orang lain kekurangan, gitu, bahkan bisa melahirkan kesabaran, kesyukuran. Wah, itu luar biasa malah, Bapak Ibu. Ya, itu saya kira malah akan lebih menghasilkan empati daripada perundungan. Tapi karena kondisi disebut tekanan sosial ekonomi, itu karena memang dia hidup dalam keluarga yang memang tidak bisa memberikan pemahaman yang baik, gitu. Jadi begitu. Penyebab psikologis, pola asuh keluarga, hubungan sosial di antara tetangga, teman, dan lain sebagainya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya perundungan. Jadi betapa kompleksnya titik-titik jaringan yang bisa menyebabkan terjadinya perundungan. Gitu. Jadi bukan hanya sesuatu yang ada di sekolah, sesuatu yang terjadi penyebabnya di sekolah tidak, tapi ini rangkaiannya panjang. Ya, orang melakukan kekerasan dan perundungan, begitu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita masuk sekarang di perundungan di Indonesia. Jadi maksud saya adalah ingin menyampaikan bahwa dari tahun ke tahun berdasarkan data KPAI, teman PPPA, bahwa tindak kekerasan dan perundungan yang terjadi pada anak-anak di usia-usia sekolah, gitu, itu dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat, gitu, Bapak Ibu, terus meningkat. Gitu. Nah, ini masih yang melaporkan, belum yang tidak dilaporkan. Gitu. Saya kira jumlahnya lebih banyak yang tidak dilaporkan, karena begitu banyak variasi dari macam-macam perundungan, bukan hanya bentuk-bentuk fisik, tapi lain dan lain, verbal, sosial, dan lain sebagainya, cyber. Gitu. Nah, itu jumlahnya setiap tahun terus meningkat. Padahal seharusnya Indonesia, maksud saya adalah sekolah itu menjadi tempat standar etik, tempat untuk menumbuhkan karakter, profil Pancasila, tempat untuk menggembleng bagaimana orang itu bersikap polite, bersikap santun, dan lain sebagainya. Itu kemudian menjadi berbanding terbalik ketika terjadi banyak perundungan dan kekerasan. Gitu. Ini kontraproduktif, gitu. Sekolah yang seharusnya menghasilkan manusia-manusia yang etis, manusia-manusia yang berakhlak, gitu, yang berempati, karena bagi kita pertahanan terakhir itu adalah pendidikan, gitu. Pertahanan terakhir untuk menciptakan generasi emas, generasi bangsa yang memiliki etika, itu adalah pendidikan, termasuk di dalamnya adalah sekolah, begitu. Nah, sebenarnya program anti perundungan di Indonesia itu sudah dilakukan secara terprogram, melalui program Roots ini sejak 2021, Bapak Ibu. Nah, seperti apa programnya itu? Lebih jelas mari kita saksikan bersama-sama program Roots ini. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan. Namun, mungkin gak jarang dari kita yang melihat atau mengalami berbagai kejadian yang kurang menyenangkan di sekolah, seperti dihina karena bentuk tubuh maupun warna kulit, hingga disebarkan aibnya di media sosial.
Kejadian ini, apalagi yang dilakukan secara berulang-ulang, disebut dengan perundungan atau bullying. Kekerasan, khususnya perundungan, banyak terjadi di Indonesia. Hasil asesmen nasional Kemendikbudristek menunjukkan bahwa 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan dalam 1 tahun terakhir. Sebuah penelitian juga menunjukkan 2 dari 3 anak perempuan dan laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu jenis kekerasan dalam hidup mereka. 3 dari 4 anak yang pernah mengalami kekerasan tersebut melaporkan bahwa pelakunya ternyata adalah teman mereka sendiri. Banyak yang bilang perundungan nggak perlu ditangani serius. Masalahnya, kalau nggak ditangani, banyak dampak negatif yang diterima korban, mulai dari dampak jangka pendek seperti perasaan tidak nyaman, luka secara fisik, hingga depresi. Dalam jangka panjang, perundungan dapat memberi dampak negatif pada kesehatan mental, prestasi pendidikan, kemampuan sosial, dan bisa membuat trauma berkepanjangan sehingga menurunkan fungsi dan kualitas kehidupan sosial mereka di masyarakat. Untuk mengurangi segala tindak kekerasan, khususnya perundungan di kalangan anak dan remaja, diperlukan sebuah strategi yang terbukti efektif. Sejak tahun 2017, UNICEF Indonesia mendukung pemerintah dan bekerja sama dengan kaum muda serta beberapa pakar dalam mengembangkan sebuah program uji coba untuk mencegah perundungan di sekolah, yaitu ROOTS. Program ROOTS memusatkan peran pelajar sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah untuk mengatasi perundungan dari akarnya, dengan menyebarkan pesan dan perilaku baik di lingkungan pertemanan mereka. Pesan ini kemudian akan disebar di lingkungan sekolah sehingga menyadarkan semua orang untuk peduli satu sama lain dan mempromosikan nilai-nilai kebaikan. Lambat laun, kesadaran ini diharapkan dapat mengubah perilaku sehingga pelajar akan menjauhi perundungan dan tidak lagi menganggapnya sebagai hal yang keren. Memakai pendekatan jejaring sosial, siswa yang terpilih menjadi agen perubahan dalam program ini adalah mereka yang dipilih langsung oleh teman-temannya di sekolah. Mereka adalah siswa yang memiliki kedekatan dengan banyak orang di sekolah, sehingga diharapkan bisa memberikan pengaruh yang lebih besar. Agen perubahan yang terpilih mengikuti beberapa pertemuan yang dipandu oleh fasilitator guru, baik dilakukan secara luring maupun daring. Untuk mencegah perundungan di sekolah, melalui rangkaian pertemuan ROOTS, agen perubahan diajak untuk mengembangkan berbagai kemampuan seperti bekerja sama, membangun hubungan yang sehat, kepemimpinan, kreativitas, dan menginisiasi aksi nyata di sekolah untuk menyebarkan kebaikan dan sikap anti perundungan. Program uji coba ini melibatkan remaja SMP di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua Barat. Setelah dijalankan di sekolah, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil mengurangi perundungan hingga 30%. Kabar baiknya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dan Mitra telah mengimplementasikan ROOTS Indonesia secara nasional pada tahun 2021. Pada tahun 2022, program ini akan dijalankan secara daring dan luring menggunakan pendanaan dari biaya operasional sekolah atau BOS sesuai dengan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Kemendikbudristek akan melibatkan satuan pendidikan terpilih dari 34 provinsi di Indonesia untuk mengikuti program ROOTS. Bagaimana program ROOTS Indonesia dilakukan? Di tahap pertama, pelatihan secara nasional diadakan untuk membentuk kader fasilitator nasional yang bertugas membimbing guru-guru di sekolah terpilih untuk memahami program ini. Di tahap kedua, diadakan sosialisasi program pada sekolah-sekolah terpilih serta pelatihan untuk guru-guru agar bisa melaksanakan program terhadap siswa di sekolah mereka. Ketiga, 30 siswa agen perubahan di setiap sekolah dipilih oleh rekan-rekan sebayanya menggunakan prinsip jejaring sosial yang menunjukkan bahwa mereka merupakan siswa berpengaruh. Di tahap keempat, agen perubahan mengikuti beberapa pertemuan interaktif bersama fasilitator guru di luar jam pelajaran. Di akhir program, diharapkan semua sekolah yang terpilih mengikuti program bisa menginspirasi sekolah lain dan lingkungan sekitar untuk ikut mencegah perundungan. Sejauh ini, program ROOTS telah menjangkau lebih dari 55.000 siswa di seluruh Indonesia yang tersebar di 574 SMP Sekolah Penggerak, 382 SMA Sekolah Penggerak, dan 901 SMK Pusat Keunggulan. Seharusnya, pelajar tidak lagi menganggap perundungan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan atau dibiarkan. Kita berharap pelajar bisa menjadi pelopor perubahan positif di sekolahnya. Mari sebar kebaikan, mari kita dukung pendidikan di Indonesia yang bebas dari kekerasan melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Nah, itu Bapak Ibu, terkait dengan
program untuk anti perundungan yang ada di Indonesia. Gitu. Ada juga ini model Kiva, nih, model yang diterapkan di Finlandia. Ini bahkan bukan hanya di Finlandia. Finlandia ini sebagai yang mencetuskan model Kiva ini sama dengan model RUT tadi itu, Bapak Ibu. Maksudnya sebagai produk untuk anti perundungan. Kiva ini sudah banyak bahkan diterapkan di negara-negara Eropa, kemudian Amerika Latin, seperti itu. Nah, ini juga memberikan memberikan bagaimana kemudian yang terpenting di dalam mengatasi perundungan itu adalah ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan rasa empati terhadap korban bagi pelaku perundungan. Itu yang pertama. Jadi hal yang terpenting ketika kita melakukan konseling terhadap bullies atau perundung itu adalah menumbuhkan empati terhadap korban. Ini hasil penelitian yang sebenarnya inti model Kiva itu seperti apa gitu. Dan yang kedua, bagaimana si pelaku ini bisa mengutuk niatnya sehingga dia punya keinginan kuat untuk berhenti. Seperti itu. Ya, jadi sampai ada ini kan soal rasa dan pikiran Bapak Ibu. Sekali lagi empati dan mengutuk itu adalah soal rasa dan pikiran. Jadi artinya ini memang butuh pendekatan persuasif gitu ya Bu. Ya, membentuk pikiran menjadi berempati, membentuk pikiran menjadi mengutuk perbuatannya. Jadi begitu. Ini bukan soal fisik, ya, tapi ini adalah soal bagaimana mendekati apa istilahnya head to head untuk saling mendiskusikan ya, memasukkan ide-ide gagasan supaya muncul rasa empati dan muncul rasa mengutuk perbuatannya. Jadi begitu. Ini. Nah, di dalam model Kiva ini juga yang diteliti bahwa dengan mengatasi perundungan melalui bentuk-bentuk seperti menyalahkan, ya, menyalahkan menyalahkan pelaku, itu tidak berdampak signifikan, oh Ibu, tidak berdampak signifikan ini. Jadi begitu. Dan apa namanya? Bahkan nanti akan kita sebutkan bahwa ketika kita melakukan penghukuman di penelitian berikutnya, melakukan penghukuman itu malah akan menjadi pertama tidak berdampak signifikan, yang kedua bisa malah menjadi terbentuknya rantai baru bagi pelaku perundungan. Jadi begitu. Karena hukuman-hukuman itu bisa mirip dengan kekerasan akhirnya. Nah, di dalam model Kiva ini, Bapak Ibu, sebenarnya secara prinsip sederhana, gitu nih. Meskipun ada teknis-teknis persuasinya, gitu nih. Secara prinsip alur melakukan penanganannya itu sederhana, gitu ya. Ya, karena saya kira karena kesederhanaannya itulah kemudian menjadi mudah bisa diterapkan di berbagai macam wilayah di Eropa maupun di Amerika Latin, begitu. Tapi memang ada teknik-teknik persuasi yang tentu tidak bisa saya jelaskan secara detail di sini, Bapak Ibu. Ini sebagai salah satu contoh-contoh yang bisa kita nanti pelajari lebih lanjut. Gitu. Nah, di dalam model Kiva ini, ya ketika terjadi case tentang perundungan, gitu nih, maka yang pertama harus dilakukan adalah tim, ya dalam hal ini mungkin BK, ya, dalam hal ini mungkin BK, atau ada tim khusus, misalkan ada tim TPPK, ya mungkin sudah terbentuk di lingkungan Satuan Pendidikan Bapak Ibu, TPPK-nya. Ya. Jadi pertama adalah menentukan betul apakah yang terjadi itu benar-benar perundungan. Ingat bahwa perundungan itu adalah ciri-cirinya itu dilakukan secara berulang-ulang, gitu, secara berulang-ulang. Misalkan dia mencaci atau menyebut nama bapaknya, gitu ya, bapaknya orang, gitu ya. Ya, itu dengan dilakukan berulang-ulang, tidak satu kali, gitu ya, berulang-ulang. Maka itu perundungan. Kalau tidak berulang-ulang, Bapak Ibu, maka itu mungkin konflik antar siswa biasa. Karena begini,
ketika kita sudah memutuskan bahwa itu adalah cap perundungan, maka ini efeknya akan berbeda nanti buat anak-anak. Efeknya secara mental akan berbeda. Gitu. Ya, maka harus hati-hati ketika kita menentukan sikap bahwa ini adalah bagian dari perundungan atau tidak, itu bisa memunculkan dampak atau impact yang berbeda pada mental anak-anak. Jadi begitu. Oke. Nah, langkah berikutnya setelah mengetahui bahwa itu adalah perundungan, maka berikutnya adalah diskusi dengan korban. Ya, ini penting. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Untuk mengembalikan, untuk merestorasi kondisi korban pada titik awal bahwa dia merasa aman dan nyaman. Dia safe, ya. Dia comfortable dalam hidupnya, kembali ke titik semula. Gitu. Diyakinkan bagaimana apa yang terjadi pada dia, ya, itu tidak akan terjadi lagi, ya, harus diyakinkan, dan dia pada titik aman dan nyaman. Itu yang diskusi dengan korban. Kemudian ini juga untuk mengkonfirmasi tentunya kejadian-kejadian seperti apa sebenarnya yang yang terjadi tentunya ini. Kemudian setelah itu, setelah diskusi dengan korban untuk mengkonfirmasi, diskusi dengan pelaku perundungan atau bully untuk mengkonfirmasi juga apakah ada perbedaan pernyataan, ya, dan seterusnya, seperti Bapak Ibu. Jadi begitu. Sebentar. Oke. Nah, setelah diskusi dengan pelaku, kembali lagi diskusi dengan korban untuk ya mungkin mencocokkan dan tapi sebenarnya tujuan pentingnya adalah untuk melakukan restorasi itu. Yang diskusi dengan pelaku tadi itu untuk bagaimana membuat dua hal yang paling penting untuk resultnya atau hasilnya. Ya, yang pertama adalah memunculkan empati kepada korban, dan yang kedua pelaku mengutuk perbuatannya sendiri. Jadi begitu. Nah, ini terus dilakukan Bapak Ibu ya. Sebenarnya diskusi dengan korban, diskusi dengan pelaku, terus diskusi dengan korban, diskusi dengan pelaku sampai pada titik restorasi itu Bapak Ibu ya. Jadi begitu. Ini terus dilakukan sehingga kemudian mereka benar-benar pada posisi yang aman, nyaman, ya, kedua-duanya tentunya pada posisi yang aman dan nyaman. Jadi begitu. Nah, Bapak Ibu, ini untuk tekniknya itu sebenarnya dikenal dengan teknik konfrontasi dan non konfrontasi gitu ya. Jadi kalau konfrontasi atau konfrontatif itu kaitannya dengan mengutuk perbuatannya, kalau yang non konfrontasi itu kaitannya dengan menumbuhkan empati gitu ya. Ya, jadi konfrontasi bagaimana misalkan apa yang akan kamu lakukan sekarang, kamu memikirkan perbuatanmu seperti apa, gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana kemudian mengembalikan kepada dia supaya merefleksikan kira-kira perbuatannya ini perbuatan yang benar, perbuatan yang sesuai, perbuatan yang bisa mendukung kemajuan dirinya ataupun kemajuan orang lain, atau bahkan sebaliknya bisa membuat terpuruknya orang lain juga terpuruknya dirinya sebenarnya. Nah, misalnya begitu. Nah, itu dikonfrontasikan. Jadi begitu. Ini sudah banyak dilakukan penelitian terkait dengan teknik Kiva ini Bapak Ibu. Jadi sudah sangat banyak sekali. Jadi gitu. Nah, selain itu Bapak Ibu, dalam mengatasi perundungan ini ada beberapa hal yang diteliti oleh Ken Rigby ini. Ken Rigby ini memang peneliti spesialis soal bullying, ya, soal tindakan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi begitu. Bisa dicek Bapak Ibu di jurnal-jurnal. Jadi ada yang pertama adalah restoratif practice. Ya, jadi restoratif practice ini tadi itu, jadi ketika terjadi perundungan, ketika terjadi praktek kekerasan, maka langkah yang awal adalah melakukan seperti tadi itu yang dilakukan model Kiva untuk merestorasi, untuk mengembalikan baik si korban maupun si perundung pada titik di mana dia sudah merasa aman, nyaman, ya, tidak ada rasa terkait misalkan korbannya rasa yang ya minder, rasa yang terus dihantui untuk terus dijadikan sasaran kekerasan dan sebagainya.
Begitu juga pelaku, dia tidak ada ketegangan untuk perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita kembalikan pada titik restorasi praktis. Nah, pada titik ini Bapak Ibu, ya, tadi memang harus dipisahkan antara si korban dan pelaku. Tidak perlu dikumpulkan, bahkan jangan dikumpulkan, gitu ya, antara korban dan pelaku. Apalagi sampai mendatangkan orang tua, nah itu bisa kacau nanti. Bisa jadi orang tuanya yang nanti yang malah membuli pelaku, gitu ya. Terus begitu, terus santainya nggak selesai-selesai. Oleh karena itu ini harus ditangani secara eh, mandiri, dipisahkan antara korban dan pelaku sampai pada titik yang aman. Titik yang aman dan nyaman. Baru kemudian ketika sudah sampai pada titik yang aman dan nyaman, untuk menjamin kebersamaan, untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi lingkungan sekitarnya, bagi orang tua tentunya, bagi pihak-pihak terkait di luar anak yang terlibat tersebut, maka lalu dilakukan mediasi. Gitu ya. Ini juga termasuk peer mediation yang dilakukan oleh anak teman-temannya. Jadi begitu. Baru melibatkan yang lain bahwa hubungan keduanya sudah baik, tahap-tahap tahap-tahap performing, tahap-tahap untuk melakukan penyesuaian baru, gitu nih, baru dilakukan mediasi. Jadi begitu. Orang tuanya dihadirkan, kedua orang tuanya dihadirkan, bahkan mungkin untuk bisa membuat kesepakatan-kesepakatan dan lain sebagainya. Gitu. Membuat kerja-kerja kesepakatan dengan teman-teman di kelasnya juga itu perlu dihadirkan. Gitu nih. Jadi begitu. Nah, kemudian yang langkah berikutnya setelah mediasi dilakukan, gitu nih, lakukan support group method, ya, atau metode bagaimana grup yang saling yang mendukung, gitu, yang mendukung. Artinya dibuatlah kelompok-kelompok di mana antara si korban dengan pelaku ini, ya, itu dikumpulkan dalam satu grup, ya, untuk mereka membuat proyek-proyek, untuk membuat mereka kegiatan-kegiatan bersama. Misalkan dalam P5, ya, proyek penguatan profil Pancasila itu, Ibu, ya. P5 dan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya grup. Ini untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa kebersamaan mereka sudah, gitu ya. Hasil dari eh, apa? Hasil dari eh, pembentukan nilai baru setelah mediasi, gitu. Nah, setelah support group method, yang berikutnya adalah yang perlu dilakukan adalah method of self concern. Jadi mereka mulai kemudian diajak, ya, untuk saling sharing terkait dengan apa yang mereka hadapi. Bahkan mungkin seperti apa rasa mereka antara sekarang dengan dulu ketika mereka terlibat dalam konflik, gitu ya. Seperti itu. Dan bagaimana perbandingannya dengan sekarang yang mereka bisa saling bekerja sama, gitu. Nah, ini tentu ini tetap butuh pengawasan, tidak bisa dibiarkan sendiri, Bapak Ibu. Jadi begitu. Butuh pengawasan. Nah, pendekatan-pendekatan seperti ini itu lebih soft, lebih bisa memutus mata rantai dari tindakan kekerasan dan perundungan daripada sanksi. Karena sanksi itu di samping dia tidak menyelesaikan persoalan, bahkan bisa menjadi memperpanjang rantai dari kekerasan dan perundungan. Begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, tindakan tambahan. Nah, ini tindakan, kalau tadi tindakan yang sifatnya lebih kuratif ya, Bapak Ibu, ketika sudah terjadi. Kalau ini lebih preventif, ya. Kegiatan sehari-hari yang bisa kita lakukan untuk lebih preventif mencegah perundungan di sekolah. Jadi begitu. Pertama, misalkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menumbuhkan, ya, improvement terhadap eh, kecerdasan emosional, gitu nih. Kegiatan-kegiatan seperti, ya, keagamaan, ya, misalkan ada kegiatan mungkin di awal-awal, ya, ini bisa dikenal dengan pembelajaran sosial emosional, Bapak Ibu, ya. Pembelajaran sosial emosional, Bapak Ibu menyambut dengan hangat anak-anak yang datang ke sekolah di awal-awal, ya, itu contoh salah satunya. Atau Bapak Ibu misalkan yang sekolahnya banyak yang berbasis beragama Islam, misalkan dilaksanakan sholat duha, ya, ketika mereka masuk sekolah, gitu nih. Kemudian ya semacam-macam lah itu yang untuk menumbuhkan kecerdasan emosional supaya lebih menenangkan jiwanya. Nah, itu penting, ya. Ya, itu bisa dilakukan dengan cara yang berbagai macam.
ya terkait dengan kecerdasan emosional, mau bentuk seminar, mau bentuk tadi kegiatan-kegiatan praktis, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Jadi begitu. Kemudian yang kedua, ketika konseling, ya, ketika konseling dalam hal apapun, ya tidak hanya dalam perundungan, ya, itu melibatkan orang tua itu menjadi penting. Ini hasil penelitian juga, gitu, ya. Melibatkan orang tua itu menjadi penting karena supaya ketika mereka kembali ke rumah itu kesepakatan-kesepakatan yang dibangun bersama orang tua itu dapat dilaksanakan, gitu loh. Ada penjagaan di rumah juga untuk melakukan berbagai macam keterampilan-keterampilan etis, ya, atau menumbuhkan kecerdasan emosional tadi. Jadi begitu, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pembelajaran kooperatif, ya, dengan cooperative learning, ya, misalkan dengan collaborative learning, dengan role play, dengan simulasi bersama, itu menjadi penting Bapak Ibu ya. Jadi sering-sering melibatkan anak-anak dalam kegiatan kelompok, dalam selama pembelajaran. Itu sangat dianjurkan dan bisa menjadi langkah untuk langkah preventif ya, untuk mencegah perundungan di sekolah. Karena dengan mereka terbiasa untuk bekerja sama, tentu dengan pengawasan yang baik, ya, dengan pengawasan yang baik yang mereka bisa menumbuhkan karakter-karakter kolaboratif, gitu ya, karakter kerjasama, kejujuran, saling tolong menolong, gotong royong, itu akan menjadi titik yang sangat sangat-sangat baik ini, titik yang sangat baik untuk menjadi tindakan-tindakan yang mencegah perundungan. Oke, kemudian ini menganalisis juga bahwa budaya diam itu masih sering terjadi di sekolah untuk melaporkan perundungan karena memang mungkin takut ya. Takut pertama, takut nanti tidak ditanggapi oleh sekolah atau takut nanti malah mendapatkan ancaman yang lebih besar dari pelaku ketika dia melaporkan. Gitu. Nah, ternyata ketika dilaporkan itu lebih efektif untuk bisa ditangani dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dengan prinsip ini sebaiknya sekolah itu open ya, open communication, membuka ruang dialog sekecil apapun kejadiannya itu harus ditanggapi. Ya. Sekecil apapun kejadiannya harus ditanggapi. Supaya nanti setiap orang yang merasa menjadi korban ataupun ada orang lain yang melihat kasus-kasus seperti kekerasan dan perundungan itu bisa menyampaikan dengan nyaman dan aman. Maka open communication di sekolah itu menjadi penting, gitu ya. Entah itu melalui surat, entah melalui kotak surat atau langsung melalui komunikasi langsung. Tentunya suasana atau atmosfer komunikasi yang terbuka itu harus dibangun di sekolah agar orang nyaman menyampaikan sesuatu, orang nyaman untuk melaporkan sesuatu. Jadi begitu. Nah, baik Bapak Ibu, terakhir saya sampaikan bahwa dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan dan tadi itu, memang itu tidak ada cara yang instan di sana. Gitu ya. Tidak ada cara yang instan dalam menangani kasus perundungan atau mencegah perundungan. Semuanya harus dengan tindakan yang persuasif, gitu ya. Tindakan yang telaten, gitu ya. Dan ini tidak akan memang tidak akan berhenti begitu saja ketika Bapak Ibu melakukannya itu. Karena ingat Bapak Ibu bahwa siswa kita itu setiap tahun berganti, ada yang baru lagi dengan latar belakang yang berbeda-beda lagi, gitu ya. Latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan yang berbeda-beda lagi. Sehingga kemungkinan ya, probabilitas untuk terjadinya perundungan itu sangat mungkin terus terjadi dalam setiap tahunnya. Ya. Nah, tergantung sekarang dari tindakan melakukan screening sejak awal, melakukan persiapan sejak awal yang itu bisa menurunkan tindakan perundungan itu. Gitu, jadi ini, jadi Bapak Ibu tidak boleh bosan-bosan untuk menangani perundungan di sekolah dengan teknik-teknik yang sama pun harus tetap dilakukan. Ya, tidak ada alasan untuk itu sudah dilakukan tapi tidak efektif atau dan lain sebagainya. Ingat, saya lagi Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu setiap tahunnya terus berganti. Selalu ada yang datang yang baru dengan latar belakang dan sosial yang berbeda. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Itu saya kira dari saya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah kita semua di bulan puasa. Yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semuanya diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala. Amin.